Assalam qoblal kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul Islam li annal Islam dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibina wa ashabihi gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang bijaksana, yang saya hormati para panitia semua, semoga semua usaha dan kerjanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbayang-bayang, serta rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dengan sehat walafiat. Mari bersama-sama berselawat kepada kekasih Allah, Sang Pembawa Risalah, junjungan kita, pemimpin besar umat Islam, Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, coba sejenak kita pikirkan dalam dunia yang serba cepat ini. Ada saja orang yang memilih jalan pintas, mereka curang dalam menakar dan menimbang, dan mereka curang dalam berbisnis atau berdagang. Dan mereka juga mengurangi takaran dan timbangannya, atau memalsukan data demi keuntungan sesaat. Tetapi ingat kawan, itu semua adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang terdapat di surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Di mata mereka, kecurangan mungkin terlihat seperti solusi cepat. Mungkin saat curang nilai kita bisa lebih tinggi, tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kecurangan itu benar-benar menguntungkan, wahai saudaraku? Oh, tentu saja tidak. Hadirin yang dirahmati Allah, tindakan kecurangan itu ada banyak jenisnya kawan-kawan semua. Di sini saya membawakan beberapa contohnya. 1. Curang adalah tindakan basi. Curang seperti menggunakan handphone zaman dahulu yang hanya bisa SMS. Mengapa? Karena kecurangan hanya akan menghasilkan kesuksesan palsu. 2. Curang merampas hak orang lain, dan yang lebih parah, merampas harga diri kita sendiri. Saat kita curang, kita sedang mengatakan pada diri sendiri, saya tidak mampu dan saya tidak pantas mendapatkan hasil yang jujur. 3. Dampak jangka panjangnya, rasa bersalah, kecemasan akan ketahuan, dan yang paling utama, kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Curang itu ketinggalan zaman karena ia hanya membangun fondasi yang rapuh yang cepat roboh. Inovasi sejati adalah kejujuran itu keren. Lalu bagaimana dengan kejujuran? Kejujuran mungkin terasa sulit pada awalnya. Mungkin jujur mengetahui kita belum belajar maksimal akan membuat nilai kita standar, tapi di situ letak kekuatan dan kekerenannya. Kejujuran terbagi menjadi 3 pondasi yang sangat kuat. 1.
Kejujuran adalah pondasi kepercayaan. Teman yang jujur akan kita percayai seumur hidup. Pemimpin yang jujur akan kita ikuti dengan tulus. Dan kejujuran menciptakan ikutan yang sangat kuat, baik di rumah, di sekolah maupun di tempat kerja kelak. 2. Kejujuran adalah keberanian sejati. Berani mengakui kesalahan, mengakui keterbatasan, dan berdiri di atas kebenaran. Itu membutuhkan nyali yang sangat besar. Kejujuran adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. 3. Kejujuran membawa ketenangan. Ketika kita jujur, kita tidak perlu takut kepada siapapun. Kita tidak perlu menyimpan rahasia atau merasa cemas. Tidur kita nyenyak, hati kita damai. Itu adalah kemewahan yang tidak ternilai harganya. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita tinggalkan mentalitas keren dengan berganti dengan martabat, dengan berpegang teguh kepada kejujuran, karena kejujuran akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan sudah tertera jelas dalam hadis yang berbunyi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mulailah dari hal kecil. Jujur pada teman jika kita meminjam sesuatu. Jujur pada orang tua tentang nilai kita. Jujur pada diri sendiri saat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita ganti generasi yang selalu jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan curang itu ketinggalan zaman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.